الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-38 dengan judul Perang Khaybar dan Wadil Qura. Dulu Khaybar adalah sebuah kota besar yang memiliki benteng dan kebun-kebun sejauh 60 hingga 80 mil dari Madinah, tepatnya ke arah utara. Kini Khaybar merupakan perkampungan yang cukup berbahaya. Latar belakang peperangan: setelah Nabi SAW merasa aman dari serangan salah satu dari 3 sayap pasukan musuh dan mendapatkan jaminan keamanan yang utuh setelah dikukuhkannya gencatan senjata, maka pandangan beliau terarah ke 2 sayap lainnya, yaitu Yahudi dan beberapa kabilah Najd. Agar stabilitas keamanan dan kesejahteraan benar-benar menjadi lengkap sehingga ketentraman tercipta di seluruh wilayah, lalu orang-orang muslim dapat berkonsentrasi untuk menyebarkan risalah Allah. Karena Khaybar merupakan kandang konspirasi dan pengkhianatan, pangkalan militer, sumber permusuhan dan pemicu peperangan, maka tidak mengherankan jika Khaybar menjadi sasaran pertama yang dilirik orang-orang muslim. Sekalipun memang demikian keadaan Khaybar, kita tidak boleh lupa bahwa penduduk Khaybar adalah orang-orang yang menghimpun pasukan untuk memerangi kaum muslimin dan mendorong Bani Quraisyah untuk melanggar perjanjian dan berkhianat, menjalin kontak dengan orang-orang munafik yang merupakan duri dalam masyarakat Islam, berhubungan dengan penduduk Ghatafan dan orang-orang Arab Badui yang merupakan sayap ketiga dari pasukan musuh. Di samping itu, mereka sendiri juga mempersiapkan diri untuk berperang. Sepak terjang mereka ini membuat orang-orang muslim selalu merasa terancam bahaya. Bahkan mereka pernah menyusun rencana untuk membunuh Nabi SAW. Dihadapkan pada kenyataan ini, terpaksa orang-orang muslim mengirim satuan pasukan hingga beberapa kali dan menghabisi para tokoh pengkhianat seperti Salam bin Abul Huqaiq dan Usair bin Razam. Sekalipun keharusan orang-orang muslim untuk menuntaskan masalah orang-orang Yahudi lebih besar, tetapi mereka menundanya sebab ada kekuatan yang lebih besar daripada orang-orang Yahudi itu, yaitu Quraisy yang secara terang-terangan menyerang kaum muslimin. Setelah serangan ini padam, maka perhatian bisa dipusatkan kepada para penjahat itu dan sudah tiba saatnya untuk membuat perhitungan dengan mereka. Berangkat ke Khaybar. Sepulang dari Hudaybiyah,
Rasulullah SAW berada di Madinah pada bulan Dzulhijjah dan sebagian Muharram. Pada sisa bulan Muharram itu beliau berangkat ke Khaybar. Menurut para mufassir, Khaybar merupakan janji yang pernah disampaikan Allah dalam firman-Nya, "Wa'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'adakumullahu maghanima katsira ta'khudunaha fa'ajjala lakum." Wa'adakumullahu maghanima katsira ta'khudunaha fa'ajjala lakum. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Quran surah Al-Fat ayat 20. Maksud janji ini adalah perjanjian Hudaybiyah, adapun harta rampasan itu adalah Khaybar. Jumlah pasukan Islam. Karena orang munafik dan mereka yang hatinya lemah tidak mau bergabung dalam peristiwa Hudaybiyah, maka Allah menurunkan perintah kepada nabinya tentang mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalamallah kullan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Sayaqulul mukhallafun idzan talaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalamallah kullan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Orang-orang yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. Quran surat Al-Fat ayat 15. Ketika Rasulullah SAW hendak keluar ke Khaybar, beliau mengumumkan bahwa yang boleh bergabung hanya orang-orang yang suka berjihad, sehingga yang bergabung bersama beliau hanya orang-orang yang pemberani sebanyak 1.400 orang. Yang diangkat sebagai wakil beliau di Madinah adalah Sibah bin Urfutah Al-Ghifari, tetapi menurut Ibnu Ishaq adalah Numailah bin Abdullah Al-Laisi. Namun pendapat pertama lebih benar menurut para peneliti. Pada saat itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang ke Madinah untuk masuk Islam. Dia bertemu Sibah bin Urtufah yang sedang sholat subuh. Seusai sholat, Sibah memberinya bekal perjalanan. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menemui Rasulullah SAW. Beliau memberitahukan keislamannya kepada para sahabat dan menyuruhnya bergabung bersama mereka. Orang-orang munafik mengadakan kontak dengan Yahudi. Orang-orang munafik telah banyak berbuat untuk kepentingan orang-orang Yahudi. Pemimpin munafikin Abdullah bin Ubay mengirim utusan kepada Yahudi Khaybar untuk menyampaikan pesan, Muhammad hendak mendatangi kalian, maka bersiap siagalah dan kalian tidak perlu takut terhadapnya, karena jumlah dan kekuatan kalian lebih banyak. Kaum Muhammad hanya sedikit dan hanya membawa persenjataan yang minim. Ketika penduduk Khaybar mengetahui kabar ini, mereka mengutus Kinana bin Abul Huqaiq dan Haudzah bin Qais ke Ghatafan untuk meminta bantuan kepada mereka, sebab Ghatafan merupakan sekutu Yahudi dan sepakat untuk memusuhi orang-orang Muslim. Jika dapat mengalahkan orang-orang Muslim, Ghatafan meminta syarat untuk diberi separuh hasil korma Khaybar. Jalan menuju Khaybar. Dalam perjalanannya ke Khaybar, Rasulullah SAW mengambil jalan lewat Gunung Asr. Ada yang membaca Isr. Setelah melewati As-Sahbah, beliau bermalam di suatu lembah yang disebut Ar-Raji'. Dari tempat ini
ke Ghatafan ditempuh dengan perjalanan sehari semalam. Orang-orang Ghatafan sudah mengadakan persiapan secara matang dan berangkat ke Khaybar untuk mengelurkan bantuan kepada orang-orang Yahudi. Tak seberapa jauh berjalan, mereka mendengar suara gaduh dan hiruk-pikuk dari arah belakang. Mereka mengira orang-orang Muslim menyerbu keluarga dan harta benda yang mereka tinggalkan di Ghatafan. Karena itu, mereka kembali lagi dan membatalkan niat untuk membantu orang-orang Yahudi, karena khawatir suatu saat orang-orang Muslim justru menyerang keluarga dan harta benda yang mereka tinggalkan. Mereka tidak ingin ikut campur lagi urusan antara Nabi SAW dan orang-orang Yahudi Khaybar. Kemudian beliau menunjuk 2 orang penunjuk jalan yang ikut serta dalam rombongan pasukan. Salah seorang di antara keduanya bernama Husail. Mereka berdua menunjukkan jalan yang lebih pas untuk memasuki Khaybar dari arah utara, tepatnya dari jalur Syam. Dengan begitu, pasukan muslimin bisa menghadang kemungkinan orang-orang Yahudi akan melarikan diri ke arah Syam atau ke Ghatafan. Aku akan menunjukkan jalan kepada engkau, wahai Rasulullah, kata penunjuk jalan itu. Beliau menyetujui rencana jalan yang akan dilalui hingga mereka tiba di suatu persimpangan yang memiliki beberapa jurusan. Salah seorang penunjuk jalan berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah beberapa jalan yang semuanya bisa ditempuh untuk mencapai tujuan." Beliau meminta untuk menyebutkan masing-masing nama jalan itu. Penunjuk jalan itu berkata, "Nama jalan ini adalah Huzn atau kesedihan." Beliau tidak mau melalui jalan tersebut. Yang ini namanya jalan Shash, kacau, kata penunjuk jalan itu. Beliau juga menolak melalui jalan itu. Yang itu namanya Hatib, artinya sial, kata penunjuk jalan. Beliau menolaknya lagi. Berarti tinggal 1 jalan, kata Husail. Apa namanya? Tanya Umar bin Al-Khattab. Marhab, yang artinya selamat datang, jawab Husail. Akhirnya beliau menetapkan untuk melewati jalan ini. Beberapa peristiwa yang terjadi di tengah perjalanan. 1. Dari Salamah bin Al-Aqwa, dia menuturkan, kami keluar bersama Nabi SAW ke Khaybar. Kami mengadakan perjalanan pada malam hari. Ada seseorang berkata kepada Amir, "Wahai Amir, apakah engkau tidak mau memperdengarkan suaramu?" Amir adalah seorang penyair. Karena itu dia turun lalu bergerombol dengan orang-orang dan melantungkan syair. "Kalau bukan karena engkau ya Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah, tidak pula solat dan bersedekah. Ampunilah dosa kami sebagai tebusan selagi kami tegar dalam ketakwaan. Teguhkanlah pendirian kami dalam peperangan. Berikanlah kepada kami ketentraman hati. Kami tidak ingin hidup jika musuh mengalahkan kami." "Siapakah yang melantungkan syair itu?" tanya beliau. Orang-orang menjawab, Amir bin Al-Aqwa. Beliau bersabda, "Allah merahmatinya." Mereka berkata, "Memang sudah selayaknya dia mendapatkan surga, wahai Nabi Allah. Andaikan kami tidak bisa memberinya kesenangan." Orang-orang sudah hafal bahwa apabila Rasulullah SAW memintakan ampunan bagi seseorang secara khusus, pasti orang itu akan mati syahid. Dan memang begitulah yang terjadi pada perang Khaybar ini. Yang kedua, di tengah perjalanan, orang-orang menemukan suatu lembah. Orang-orang bertakbir dengan suara keras, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Rasulullah SAW bersabda, "Tenangkanlah diri kalian, karena kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang jauh, tetapi kalian berdoa kepada yang maha mendengar lagi dekat." 3. Dia Sohbah, yang jaraknya tidak seberapa jauh dengan Khaybar. Beliau sholat asar, kemudian beliau meminta bekal makanan. Karena hanya sedikit, beliau disodori tepung gandum yang tak seberapa banyak jumlahnya. Setelah diolah, tepung itu menjadi banyak. Beliau memakannya dan begitu pula semua orang. Kemudian beliau hendak melaksanakan sholat maghrib. Beliau cukup berkumur dan orang-orang juga berkumur. Kemudian beliau melaksanakan sholat maghrib tanpa wuduk lagi. Kemudian sholat isya tanpa wuduk lagi, karena memang belum batal. Pasukan Islam tiba di pagar Khaybar. Pada malam hari sebelum esok hari terjadinya peperangan,
orang-orang muslim berada di suatu tempat tak jauh dari Khaybar. Orang-orang Yahudi belum menyadari kedatangan mereka. Seperti biasanya, jika Rasulullah SAW hendak menyerbu suatu kaum pada malam hari, beliau tidak mendekati mereka kecuali setelah pagi harinya. Setelah waktu subuh tiba, beliau segera mendirikan sholat subuh. Penduduk Khaybar keluar dari rumah mereka sambil membawa sekop dan keranjang seperti biasanya menuju kebun. Saat melihat pasukan muslimin, mereka berteriak, "Itu Muhammad, demi Allah, Muhammad dan pasukannya." Kemudian mereka kembali lagi ke kota mereka dengan berlarian. Nabi SAW berseru, "Allahu Akbar, runtuhlah Khaybar! Allahu Akbar, runtuhlah Khaybar!" Jika kita tiba di pelataran suatu kaum, maka amat buruklah bagi orang-orang yang mendapatkan peringatan. Nabi SAW memilih suatu tempat untuk dijadikan markas pasukan muslimin. Al-Hubab bin Al-Munzir menemui beliau dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tempat yang engkau pilih ini merupakan ketetapan yang diturunkan Allah, ataukah ini hanya sekedar pendapat dalam siasat perang?" "Ini adalah pendapatku," jawab beliau. "Ya Rasulullah, tempat ini terlalu dekat dengan benteng Natat dan para prajurit Khaybar yang dipusatkan di benteng itu. Dengan begitu mereka bisa mengetahui keadaan kita, sementara kita tidak bisa mengetahui keadaan mereka. Anak panah mereka juga bisa ke tempat kita, sementara anak panah kita tidak bisa mencapai ke tempat mereka. Kita tidak bisa aman dari sergapan mereka sewaktu-waktu. Di sini banyak terdapat pohon-pohon korma, tempatnya rendah dan tanahnya kurang baik. Andai kata saja engkau berkenan memerintahkan pindah ke suatu tempat yang tidak seperti ini, lalu kita ambil sebagai markas. Engkau telah memberikan pendapat yang jitu," sabda beliau, lalu memerintahkan untuk pindah ke tempat lain. Setelah tiba di suatu tempat yang tak jauh dari Khaybar, beliau berseru, "Berhenti." Setelah pasukan berhenti, beliau berdoa, Allahumma rabbis samawati sab'i wa ma atlalna wa rabbil ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbis syayatina wa ma atlalna fa inna lanas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarri hadhil qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Aqdimu bismillah. Ya Allah, Rabb langit dan bumi serta apa-apa yang dipayunginya, Rabb bumi yang 7 dan apa-apa yang dikandungnya, Rabb setan-setan dan apa-apa yang disesatkannya. Sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan dusun ini, kebaikan penduduknya, kebaikan apapun yang ada di dalamnya. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan dusun ini, kejahatan penduduknya, dan kejahatan apapun yang ada di dalamnya. Majulah dengan nama Allah. Persiapan untuk bertempur dan kondisi benteng-benteng Khaybar. Pada malam menjelang penyerbuan benteng, beliau bersabda, "Besok aku benar-benar akan menyerahkan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, juga dicintai Allah dan Rasulnya." Esok harinya orang-orang mengerumuni beliau dan berharap masing-masing agar diserahi bendera. Beliau bertanya, "Mana Ali bin Abu Thalib?" "Ya Rasulullah, kedua matanya sakit." Jawab mereka, "Suruh dia kemari." Maka Ali bin Abu Thalib dibawa menghadap Rasulullah SAW, lalu beliau meludahi matanya, berdoa, dan seketika itu juga sembuh, seakan-akan dia sama sekali tidak pernah merasakan sakit mata. Setelah itu beliau menyerahkan bendera kepadanya. Ali berkata, "Ya Rasulullah, aku akan memerangi mereka hingga mereka sama seperti kita. Jangan terburu-buru, turunlah di pelataran mereka, kemudian suruhlah mereka untuk masuk Islam. Beritahukan kepada mereka apa-apa yang harus dilakukan dari hak Allah. Demi Allah, lebih baik Allah memberikan petunjuk kepada seseorang lewat dirimu daripada engkau memiliki keledai yang paling elok." Khaybar bisa dibagi menjadi 2 paroh. Separuh memiliki 5 benteng, yaitu 1 benteng Naim, 2 benteng As-Saf bin Mu'ad, 3 benteng Qol'ah Az-Zubair, 4 benteng Ubay, 5 benteng An-Nizar.
3 benteng yang pertama terletak di wilayah Natot, sedangkan 2 benteng yang terakhir berada di wilayah Asyik. Sedangkan paro kedua yang juga disebut Al-Katibah memiliki 3 benteng, yaitu 1 benteng Al-Qamus, benteng milik Bani Abdul Huqaiq dari Bani Nadir, 2 benteng Al-Watih, 3 benteng As-Salalin, benteng As-Salalim. Sebenarnya di Khaybar masih ada beberapa benteng selain 8 benteng, namun benteng-benteng itu relatif lebih kecil, tidak sebesar dan sekuat benteng-benteng tersebut. Pertempuran yang seru meletus di sekitar benteng-benteng Paroh yang pertama, sekalipun benteng-benteng di Paroh kedua lebih besar dan lebih banyak jumlah prajuritnya, tetapi mereka justru menyerah begitu saja tanpa ada pertempuran. Permulaan pertempuran dan penaklukan benteng Naim. Benteng pertama yang diserbu orang-orang muslim dari 8 benteng ini adalah benteng Naim, dan sekaligus merupakan garis pertahanan yang pertama bagi orang-orang Yahudi karena tempatnya yang lebih strategis. Benteng ini ditempati para tokoh dan pahlawan Yahudi yang jumlahnya ada sekitar 1000 orang. Ali bin Abu Thalib bersama orang-orang muslim menghampiri benteng ini dan menyeru orang-orang Yahudi agar mau masuk Islam. Mereka menolak seruan ini. Bersama rajanya yang bernama Marhab, mereka keluar untuk menghadapi orang-orang muslim. Setelah kedua belah pihak berada di kancah pertempuran, Marhab menentang untuk adu tanding. Salama bin Al-Aqwa berkata, "Setelah kami tiba di Khaybar, raja mereka, Marhab, keluar dengan menghunus pedangnya sambil melantungkan syair. Khaybar sudah mengenal akulah Marhab, memanggil senjata tajam pahlawan berpengalaman. Pamanku Amir maju ke hadapan Marhab sambil membalas syairnya. Khaybar sudah mengenal akulah Amir, memanggul senjata tajam pahlawan berpetualang. Keduanya terlibat dalam pergumulan yang seru dan saling menyerang. Pedang Marhab mengenai perisai Amir dan membuatnya terpental. Amir berkelit dengan menunduk. Dia berusaha memegang lengan Marhab agar dapat menyabitkan pedangnya yang lebih pendek, tetapi mata pedang Marhab membalik ke arahnya sekali lagi dan mengenai lututnya hingga dia meninggal dunia. Nabi SAW bersabda tentang diri Amir, "Sesungguhnya dia mendapat 2 pahala." Lalu beliau menjajarkan 2 jari tangan dan bersabda lagi, "Dia telah berusaha dan telah berjuang. Tidak banyak orang Arab yang berjalan seperti dia." Marhab tampil lagi untuk menantang adu tanding sekali lagi sambil melantungkan syair yang dia lantungkan sebelumnya. Ali bin Abu Thalib maju ke depan untuk menghadapinya sambil membalas syair yang dilantungkan Marhab. "Akulah yang dijuluki ibuku sebagai perusa, laksana serigala hutan yang dipandang pun tak sedap." Ali bin Abu Thalib dapat membabat kepala Marhab hingga meninggal, dan akhirnya benteng ini dapat direbutnya. Saat Ali semakin mendekati benteng mereka, tiba-tiba muncul seorang Yahudi dari atas benteng seraya berkata, "Siapa kamu?" Akulah Ali bin Abu Thalib. Demi yang diturunkan kepada Musa, niscaya kalian lebih unggul," kata orang Yahudi itu. Kemudian tampil Yasir, saudara Marhab, seraya berkata, "Siapakah yang berani tanding denganku?" Az-Zubair tampil ke depan untuk menghadapinya. Sofiyah, ibu Az-Zubair berkata, "Ya Rasulullah, orang itu akan membunuh anakku." "Anakmu lah yang justru akan membunuhnya," sabda beliau, dan memang begitulah kenyataannya. Terjadi pertempuran yang seru di sekitar benteng Naim. Di sini banyak pahlawan Yahudi yang terbunuh. Karena itu pertahanan mereka pun semakin mengendor dan tak sanggup lagi menghadang serangan orang-orang muslim. Dari beberapa buku rujukan dapat disimpulkan bahwa pertempuran ini berjalan hingga beberapa hari. Orang-orang muslim harus menghadapi perlawanan dan pertahanan yang cukup kuat. Hanya saja lama-kelamaan orang-orang Yahudi merasa putus asa menghadapi orang-orang muslim. Karena benteng ini dapat direbut, orang-orang Yahudi menyelinap ke benteng lain, yaitu As-Sa'b.
Penaklukan benteng As-Sa'ab bin Mu'az. Benteng As-Sa'ab merupakan benteng kedua yang terkokoh setelah benteng Naim. Orang-orang muslim melancarkan serangan di bawah komando Al-Hubab bin Al-Munsir Al-Ansari. Mereka mengepung benteng ini selama 3 hari. Pada hari ketiga, Rasulullah SAW mengucapkan doa khusus untuk dapat menaklukkan benteng ini. Abu Ishaq meriwayatkan bahwa Bani Saham dari Bani Aslam mendatangi beliau dan berkata, "Kita telah berjuang dan tidak ada lagi sesuatu yang tersisa di tangan kita." Beliau memanjatkan doa, "Allahumma innaka qad arafta halahum wa an laysat bihim quwwatun wa an laysa biyadi syai'un u'tihim iyyahu faftah alaihim a'zama husuniha anhum ginaa wa aksaruha ta'aman wa wadka." Ya Allah, Engkau sudah tahu keadaan mereka, orang-orang muslim. Mereka tidak lagi mempunyai kekuatan, dan di tanganku tak ada lagi sesuatu pun yang bisa kuberikan kepada mereka. Maka berikanlah kemenangan kepada mereka dengan menaklukkan benteng yang paling mereka perlukan, paling banyak makanan dan paling gemuk ternak-ternaknya. Orang-orang muslim bangkit melakukan penyerbuan, dan Allah menundukkan benteng As-Sa'ab bin Mu'az. Mereka di Khaybar tidak ada benteng yang lebih banyak makanannya dan lebih gemuk ternak-ternaknya selain dari benteng ini. Setelah Nabi SAW memanjatkan doa dan memerintahkan untuk menyerbu benteng, maka Bani Aslam lah yang berada di barisan terdepan. Terjadi pertempuran yang sengit di depan benteng. Sebelum matahari tenggelam, benteng sudah bisa direbut dan ditaklukkan. Di dalam benteng ini, orang-orang muslim mendapatkan beberapa manjanik dan dabbabah, alat perang untuk melontarkan peluru. Karena mereka benar-benar kelaparan seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq, maka beberapa prajurit muslimin ada yang langsung menyembelih himar dan menyerang belanga di atas api. Saat Rasulullah SAW mengetahui hal ini, beliau melarang memakan daging himar yang sudah membusuk. Penaklukan benteng Az-Zubair. Setelah benteng An-Naim dan As-Sa'ab dapat ditaklukkan, orang-orang Yahudi yang berada di setiap benteng di wilayah Natot berpindah ke benteng Az-Zubair, sebuah benteng yang kokoh terletak di sebuah puncak bukit yang tidak bisa dijangkau kuda atau pejalan kaki. Karena perjalanan ke sana cukup terjal dan sulit, di samping benteng itu sendiri yang sangat kokoh, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengepung benteng ini. Pengepungan berjalan selama 3 hari. Ada seorang Yahudi menemui beliau seraya berkata, "Wahai Abdul Qasim, sekalipun engkau berada di sini selama sebulan, mereka tak akan ambil pusing, sebab mereka mempunyai mata air dan cadangan minuman di bawah tanah. Mereka bisa pergi ke sana pada malam hari dan mengambil minum dari sana, lalu kembali lagi ke benteng untuk bertahan di sana. Jika engkau hendak memotong jalan mereka ke mata air, tentu mereka akan keluar untuk berhadapan denganmu." Maka beliau memutuskan untuk menghadang jalan ke mata air ini. Karena itu orang-orang Yahudi keluar bertempur hebat untuk mempertahankan mata air itu. Dalam pertempuran ini ada seorang muslim yang menjadi korban, sedangkan dari pihak Yahudi ada 10 orang. Tak lama kemudian beliau dapat menaklukkan benteng ini. Penaklukan benteng Ubay. Setelah benteng Az-Zubair dapat direbut dan ditaklukkan, orang-orang Yahudi berpindah ke benteng Ubay dan bertahan di sana. Beliau memerintahkan orang-orang muslim untuk mengepungnya. Satu persatu para pahlawan Yahudi menantang adu tanding, yang semuanya dapat dibinasakan orang-orang muslim yang meladeninya. Yang dapat membinasakan pahlawan Yahudi giliran kedua adalah seorang pahlawan muslim yang terkenal, yaitu Abu Dujana, Simak bin Kharasha, pemilik ikat kepala berwarna merah. Setelah dapat membunuh tokoh Yahudi yang menjadi lawannya dalam perang tanding, dia segera menyelinap ke benteng di atas bukit bersama beberapa prajurit muslim. Terjadi pertempuran yang seru di dalam benteng untuk beberapa saat, yang membuat orang-orang Yahudi keluar dari benteng dan berpindah ke benteng An-Nizar, benteng terakhir dari paruh pertama. Penaklukan benteng An-Nizar. Benteng ini merupakan benteng yang paling kokoh dalam paruh pertama. Orang-orang Yahudi sudah merasa yakin bahwa orang-orang muslim tidak akan sanggup menyelinap ke dalam benteng ini, sekalipun mereka mengerahkan kepala
mengerahkan segala kemampuannya. Oleh karena itu para wanita dan anak-anak ditempatkan di dalam benteng ini setelah benteng-benteng yang lain tidak dapat dipertahankan. Orang-orang muslim memutuskan untuk mengepung benteng ini secara ketat. Mereka melakukan tekanan sedemikian rupa secara keras, mengingat benteng ini terletak di atas sebuah bukit yang cukup tinggi. Praktis tidak ada jalan yang bisa ditempuh untuk menyelinap ke dalam benteng. Sementara itu, orang-orang Yahudi tentu tidak akan berani keluar dari benteng untuk berhadapan langsung dengan kekuatan orang-orang Muslim. Sekalipun begitu, orang-orang Yahudi tetap melancarkan serangan ke arah orang-orang Muslim dengan melepaskan anak-anak panah dan melontarkan peluru batu. Karena dirasa benteng An-Nizar ini terlalu kuat bagi kekuatan orang-orang Muslim, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk memasang manjanik. Pasukan muslimin mulai melancarkan peluru-peluru batu sehingga bisa merusak sebagian dinding benteng. Dari dinding yang sudah jebol inilah orang-orang muslim masuk ke dalam benteng. Karena itu terjadi pertempuran yang seru di dalam benteng. Orang-orang Yahudi mengalami kekalahan secara telak karena mereka sudah tidak memiliki jalan untuk menyelinap dari benteng ini seperti yang mereka lakukan ketika masih bertahan di benteng-benteng lain sebelumnya. Karena itu sebisa mungkin mereka melarikan diri bagi yang bisa melarikan diri dan meninggalkan para wanita dan anak-anak menjadi tawanan orang-orang muslim. Dengan ditaklukkannya benteng yang kokoh ini, maka tuntaslah sudah penaklukan seluruh benteng Khaybar dalam paruh pertama yang berada di wilayah Natot dan Asyik. Sebenarnya masih ada benteng-benteng lain yang lebih kecil, tetapi dengan takluknya benteng An-Nizar ini, benteng-benteng lain yang kecil langsung ditinggalkan begitu saja. Setelah itu mereka melarikan diri ke benteng paruh kedua di Khaybar. Penaklukan paruh kedua dari Khaybar. Setelah wilayah Natot dan Asyik dapat ditaklukkan, Rasulullah SAW mengalihkan sasaran ke benteng Al-Watih, As-Salalim dan Abul Huqaiq dari Bani Nadir. Orang-orang Yahudi dari wilayah Natot dan Asyik yang sudah kalah bergabung ke benteng ini dan bertahan di sana. Para penulis sejarah perang saling berbeda pendapat apakah di tiga benteng ini terjadi pertempuran atau tidak. Dalam penuturan Ibnu Ishaq disebutkan secara jelas tentang terjadinya pertempuran untuk menaklukkan benteng Al-Qumus. Bahkan dari penuturan ini dapat disimpulkan bahwa benteng ini dapat ditaklukkan hanya dengan pertempuran tanpa ada proses serah terima. Sedangkan Al-Waqidi menjelaskan bahwa pengambil alihan tiga benteng ini melalui serah terima, tetapi dapat juga serah terima dilakukan setelah ada pertempuran untuk menaklukkan benteng Al-Qumus. Untuk pengambil alihan dua benteng lain memang dilakukan dengan proses serah terima tanpa ada pertempuran. Apapun dan bagaimanapun yang terjadi, yang pasti Rasulullah SAW menetapkan untuk melakukan pengepungan secara tepat, pengepungan secara ketat sesampainya di wilayah Al-Katibah. Pengepungan ini berjalan selama 14 hari. Selama itu orang-orang Yahudi sama sekali tidak keluar dari benteng. Setelah beliau menyiapkan manjanik dan orang-orang Yahudi yakin akan kekalahannya, mereka pun menawarkan jalan damai kepada beliau. Perundingan. Ibnu Abul Huqaiq mengirim utusan untuk menyampaikan pesannya. Aku akan turun berunding denganmu. Beliau menjawab, bisa. Maka Ibnu Abil Huqaiq turun dari benteng dan menawarkan suatu perundingan agar orang-orang Yahudi yang ada di dalam benteng tidak dibunuh, anak-anak tidak ditawan. Mereka siap meninggalkan Khaybar dengan segenap keluarga, menyerahkan semua harta kekayaan Khaybar, tanah, emas, perak, kuda dan himar, baju perang kecuali pakaian-pakaian yang dikenakan. Rasulullah SAW bersabda, aku juga membebaskan kalian dari perlindungan Allah dan Rasulnya apabila kalian menyembunyikan sesuatu pun dariku. Mereka menyetujui perundingan ini dan mengukuhkannya. Dengan begitu selesailah sudah penyerahan semua benteng kepada orang-orang muslim, sehingga selesai pula penaklukan Khaybar. Terbunuhnya dua anak Abil Huqaiq karena melanggar perjanjian. Sekalipun anak Abil Huqaiq sudah menyetujui perjanjian ini, toh dia masih menyembunyikan sejumlah harta. Dia menyembunyikan tempat-tempat minyak wangi yang berisi berbagai macam perhiasan milik Huyai bin Akhtab.
yang dulu dibawanya ke Khaybar ketika An-Nadir ditumpas. Ibnu Ishaq menuturkan, Rasulullah SAW menemui Kinanah bin Ar-Rabi' yang menyimpan harta simpanan Bani Nadir. Beliau memintanya, namun Kinanah menolak permintaan ini dengan alasan dia tidak mengetahui di mana harta itu disimpan. Tiba-tiba muncul salah seorang Yahudi yang berkata, "Aku tahu Kinanah mengitari bekas reruntuhan bangunan itu setiap pagi." Beliau bertanya kepada Kinanah, "Bagaimana jika aku membunuhmu jika ternyata harta benda itu bisa kami temukan?" "Boleh," jawab Kinanah. Maka beliau memerintahkan untuk memeriksa reruntuhan bangunan dan menggalinya. Ternyata harta benda itu memang ada di sana. Maka semua harta simpanan itu dikeluarkan dan beliau meminta sisanya yang lain. Namun Kinanah tetap membandel. Maka beliau menyerahkan Kinanah kepada Az-Zubair seraya bersabda, "Siksa dia sampai engkau dapat mengambil semua yang ada di tangannya." Kemudian beliau menyerahkan kepada Muhammad bin Maslamah. Lalu dia memenggal leher Kinanah hingga meninggal sebagai pembalasan atas meninggalnya Mahmud bin Maslamah yang terbunuh di bawah dinding benteng Naim setelah ditimpuk batu penggiling dari atas, karena saat itu Mahmud sedang berteduh di pinggir benteng itu. Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa peristiwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh dua anak Abul Haqaiq setelah diketahui keduanya menyimpan harta benda yang semestinya diserahkan kepada beliau. Beliau menahan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab yang saat itu baru saja melangsungkan pernikahan dengan Kinanah bin Abul Haqaiq. Pembagian harta rampasan. Rasulullah SAW menginginkan agar orang-orang Yahudi hengkang dari Khaybar, tetapi mereka berkata, "Ya Muhammad, berilah kami kesempatan untuk tetap berada di tanah ini agar kami bisa mengolah dan menanganinya. Kami lebih berpengalaman daripada kalian." Dan memang Rasulullah SAW maupun para sahabat tidak mempunyai tenaga untuk mengolah tanah-tanah itu. Mereka sendiri tak punya banyak kesempatan untuk menanganinya. Karena itu beliau menyerahkan tanah Khaybar kepada orang-orang Yahudi dan mereka memperoleh bagian dari hasil tanaman dan panen buahnya. Tergantung kepada Rasulullah SAW seberapa banyak beliau akan menetapkan bagian dari mereka. Yang membuat ancar-ancar tentang pembagian hasil pengolahan tanah ini adalah Abdullah bin Rawaha. Tanah Khaybar dibagi menjadi 30 kelompok. Setiap kelompok dibagi lagi menjadi 100 bagian, hingga jumlah totalnya ada 3.600 bagian. Nabi SAW dan orang-orang muslim mendapat separuhnya, yaitu 1.800 bagian. Beliau mendapat satu bagian seperti yang didapat muslim lainnya, sementara separuh lainnya sebanyak 1.800 bagian dikhususkan untuk para wakil beliau dan untuk urusan umum kaum muslimin. Orang-orang muslim yang ikut dalam peristiwa Hudaybiyah yang jumlahnya 1.400 orang juga mendapat bagian dari separuh yang terakhir ini, baik yang saat perang Khaybar itu mereka ikut bergabung atau tidak. Karena bagaimanapun juga harta rampasan dari perang Khaybar ini juga tidak lepas dari peran orang-orang yang ikut dalam peristiwa Hudaybiyah. Setiap kuda yang ikut mendapat 2 bagian, penunggannya mendapat 3 bagian, sedangkan pejalan kaki mendapat 1 bagian. Banyaknya harta rampasan dari Khaybar ini telah diriwayatkan Al-Bukhari dari Umar. Dia berkata, "Sebelumnya kami tidak pernah merasa kenyang hingga kami bisa menaklukkan Khaybar." Begitu pula yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Saat Khaybar ditaklukkan, kami berkata, sekarang kami bisa kenyang karena makan korma." Setelah Rasulullah SAW kembali ke Madinah, orang-orang Muhajir menyerahkan apa yang dulu pernah diberikan orang-orang Ansor kepada mereka, berupa pohon dan buah korma, karena mereka kini sudah mempunyai banyak pohon korma di Khaybar. Kedatangan Ja'far bin Abu Thalib dan orang-orang Asy'ariyin. Pada saat peperangan Khaybar ini, anak paman beliau Ja'far bin Abu Thalib tiba bersama orang-orang Asy'ariyin, yaitu Abu Musa dan rekan-rekannya. Abu Musa menuturkan, "Kami mendengar keberangkatan Rasulullah SAW ke Khaybar saat kami masih berada di Yaman. Lalu kami pergi untuk berhijrah dengan naik perahu, yang akhirnya perahu kami terdampar hingga ke Habasyah. Kami bertemu Ja'far dan rekan-rekannya saat mereka berada di hadapan Raja Najasyi. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus kami dan memerintahkan agar kami menetap di sini.
maka menetaplah di sini bersama kami. Maka kami menetap di sana, lalu meninggalkan Habasyah hingga akhirnya kami tiba pada saat penaklukan Khaybar. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan kepada kami, padahal beliau tidak memberikan harta rampasan kecuali kepada orang-orang yang ikut bergabung bersama beliau. Namun beliau memberikan kepada orang-orang yang naik perahu kami bersama Ja'far dan rekan-rekannya. Beliau juga memberikan bagian kepada mereka. Saat Ja'far sudah tiba, Nabi SAW menyambutnya dan memeluknya. Beliau bersabda, "Demi Allah, aku tidak tahu karena apa aku gembira, entah karena penaklukan Khaybar, entah karena kedatangan Ja'far." Pernikahan dengan Sofia. Seperti yang sudah disebutkan di atas, Sofia dikumpulkan bersama para tawanan setelah suaminya Kinana bin Abul Huqaiq dibunuh karena berkhianat. Setelah semua tawanan dikumpulkan, muncul Dihya bin Khalifah Al-Kalbi seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, berikan kepadaku seorang tawanan wanita." Beliau bersabda, "Pergilah dan ambillah." Setelah dia memilih Sofia binti Huyai, ada seorang menemui Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau menyerahkan Sofia binti Huyai, putri pemimpin Quraisyah dan Bani Nadir kepada Dihya? Sofia hanya pantas milik engkau. Kalau begitu panggil dia bersama Sofia," sabda beliau. Setelah Sofia binti Huyai dihadirkan, beliau memandang dirinya lalu bersabda kepada Dihya, "Ambillah tawanan wanita selainnya." Beliau menawarkan kepada Sofia agar masuk Islam dan dia pun memenuhinya. Setelah memerdekakannya, beliau menikahinya. Adapun mas kawinnya adalah pembebasan dirinya. Setiba di As-Sohbah dalam perjalanan ke Madinah, Ummu Sulaim merias Sofia dan malam itu menjadi miliknya bersama beliau dan merupakan malam pengantinnya. Untuk acara walimah dihidangkan korma, makanan dari tepung dan keju. Beliau berada di sana selama 3 hari. Pada saat itu beliau melihat ada bilur-bilur warna biru membekas di wajah Sofia. Beliau bertanya, "Ada apa ini?" Sofia menjawab, "Wahai Rasulullah, sebelum engkau mendatangi kami, aku bermimpi melihat bulan seakan-akan terlepas dari tempatnya dan jatuh di bilikku. Tidak, demi Allah, aku tidak menyebut diri engkau sedikit pun. Aku menceritakan mimpiku ini kepada suamiku, lalu dia menempeleng wajahku. Rupanya engkau dianugerahi kerajaan yang ada di Madinah," sabda beliau. Masalah daging domba yang disusupi racun. Setelah Rasulullah SAW merasa tenang karena sudah bisa menaklukkan Khaybar, tiba-tiba muncul Zainab binti Al-Haris, istri Salam bin Mishkam, di hadapan beliau sambil menyodorkan daging domba yang sudah dipanggang. Sebelumnya Zainab binti Al-Haris pernah menanyakan bagian mana dari daging domba yang paling disukai Rasulullah SAW. Ada yang mengabarkan kepadanya bahwa beliau menyukai bagian paha, maka dia menyusupkan racun lebih banyak ke bagian ini lalu mengirimkannya. Setelah menerimanya, beliau menggigit untuk 1 kunyahan, namun kemudian memuntahkannya lagi dan tidak menelannya. Beliau bersabda, "Tulang ini mengabarkan kepadaku bahwa di dalam daging disusupi racun." Kemudian beliau memerintahkan untuk memanggil Zainab binti Al-Haris. Setelah ditanya, dia mengakui perbuatannya. "Apa yang mendorongmu berbuat seperti itu?" tanya beliau. Dia menjawab, "Aku pernah berkata sendiri, kalau memang Muhammad seorang raja, maka aku ingin menghabisinya. Jika dia seorang nabi, tentu akan ada pemberitahuan kepadanya." Setelah itu beliau meninggalkan wanita itu. Sementara saat itu ada Bishr bin Al-Barra bin Ma'rur yang juga mengambil daging tersebut, mengunyah dan menelannya hingga dia meninggal karenanya. Ada beberapa riwayat yang berbeda, apakah wanita itu dilepas begitu saja ataukah dibunuh. Namun kemudian banyak yang sepakat bahwa memang wanita itu dilepas pada awal mulanya, tetapi setelah Bishr meninggal gara-gara memakan daging itu, maka wanita tersebut dibunuh sebagai kisos. Korban di kedua belah pihak. Jumlah orang muslim yang mati syahid dalam perang Khaybar ada 16 orang, dengan rincian 4 orang dari keturunan Quraisy, 1 orang Asja, 1 orang dari Aslam, 1 orang dari penduduk Khaybar, dan sisanya dari Ansor. Namun ada yang berpendapat
jumlah korban dari orang-orang muslimin ada 18 orang. Al-Mansur Furi menyebutkan 19 orang, dan dia berkata, namun setelah kuteliti lebih lanjut, aku bisa mendapatkan 23 nama. Satu nama diantaranya disebutkan At-Tabari, satu orang disebutkan Al-Waqidi, satu orang karena makan daging domba yang disusupi racun, dan satu orang lagi diperselisihkan apakah dia meninggal di perang Badar ataukah di perang Khaybar. Tapi yang benar, yang terakhir ini meninggal di perang Badar. Sedangkan di pihak Yahudi ada 73 orang. Fadak. Setelah tiba di Khaybar, Rasulullah SAW langsung mengutus Muhayyisah bin Mas'ud untuk menemui orang-orang Yahudi Fadak dan menyeru mereka agar masuk Islam. Namun mereka menunda jawaban. Setelah Khaybar dapat ditaklukkan, Allah menyusupkan ketakutan ke dalam hati penduduk Fadak. Lalu mereka mengirim utusan kepada beliau untuk mengadakan perjanjian. Intinya mereka sanggup menyerahkan separuh hasil Fadak seperti kesediaan penduduk Khaybar. Beliau menerima tawaran mereka ini. Hasil pembagian dari Fadak ini murni bagi Rasulullah SAW karena orang-orang muslim sama sekali tidak mengerahkan pasukan kuda atau pejalan kaki ke sana. Wadil Qura. Setelah urusan Khaybar selesai, Rasulullah SAW mengalihkan sasaran ke Wadil Qura. Di sana ada segolongan orang-orang Yahudi yang hidup bersama segolongan orang-orang Arab. Saat orang-orang muslim tiba di sana, orang-orang Yahudi menyambut mereka dengan lemparan anak panah hingga mengenai seorang pembantu Rasulullah SAW hingga meninggal dunia. Orang-orang berkata, selamat atas surga yang diperolehnya. Beliau bersabda, sama sekali tidak. Demi yang diriku ada di tangannya, mantel yang dia curi dari harta rampasan Khaybar, padahal dia tidak mendapat bagian dari harta rampasan itu, benar-benar menjadi api yang membakarnya. Saat orang-orang mendengarkan sabda beliau ini, tiba-tiba muncul seseorang di hadapan beliau sambil membawa 1 atau 2 tali terompa. Beliau bersabda, ini adalah terompa dari api neraka. Nabi SAW menyiapkan para sahabat untuk berperang dan membariskan mereka. 1 bendera diserahkan kepada Sa'ad bin Ubadah, 1 bendera lagi diserahkan kepada Al-Hubab bin Al-Munzir, dan 1 bendera lagi diserahkan kepada Abbad bin Bishr. Beliau menyeru agar mereka mau masuk Islam, namun mereka menolaknya. Muncul salah seorang dari mereka yang mengajak adu tanding. Az-Zubair bin Al-Awwam melayani tantangannya dan dapat membunuhnya. Muncul orang kedua dari mereka dan akhirnya dapat dibunuh lagi oleh Az-Zubair. Orang ketiga dilayani oleh Ali bin Abu Thalib dan dapat dibunuhnya. Hingga ada 11 orang di antara mereka yang semuanya dapat dibunuh. Setiap kali ada 1 orang di antara mereka yang dapat dibunuh, maka sisanya diseru untuk masuk Islam. Saat itu tiba waktu sholat, maka beliau melaksanakan sholat bersama para sahabat. Setelah selesai sholat, beliau kembali menyeru mereka lagi agar mau masuk Islam, mengajak kepada Allah dan Rasulnya, tetapi mereka tetap menolak. Pertempuran berjalan terus hingga sore hari. Esok paginya, selagi matahari belum naik sepenggalan, mereka sudah menyerah. Beliau dapat menaklukkan mereka dengan cara damai. Cukup banyak harta rampasan yang diperoleh dari mereka. Rasulullah SAW di Wadil Qura selama 4 hari dan membagi harta rampasan di antara para sahabat, sedangkan tanahnya diserahkan kepada penduduk Wadil Qura untuk diolah seperti yang diberlakukan terhadap penduduk Khaybar. Taima. Ketika orang-orang Yahudi Taima mendengar kabar tentang penduduk Khaybar yang menyerah, kemudian disusul penduduk Fadak dan Wadil Qura, mereka tidak berani menunjukkan perlawanan terhadap orang-orang muslim. Mereka mengirimkan utusan untuk menawarkan perjanjian damai. Rasulullah SAW menerima tawaran ini. Isi perjanjian dituangkan dalam sebuah tulisan yang isinya, inilah perjanjian Muhammad Rasulullah dengan Bani Adi, bahwa mereka mendapat jaminan sebagai ahli zimmah. Mereka harus menyerahkan jizyah, tidak ada permusuhan dan kepindahan ke tempat lain. Yang bertugas menulis surat perjanjian ini adalah Khalid bin Sa'id. Kembali ke Madinah. Setelah semua urusan beres, Rasulullah SAW memutuskan untuk kembali ke Madinah. Perjalanan dilakukan pada malam hari. Pada akhir malam, dalam perjalanan ini,
pasukan dihentikan untuk tidur. Beliau bersabda kepada Bilal, "Jagalah kami malam ini." Namun rupanya Bilal tidak mampu menahan kantuknya. Dia terkantuk-kantuk sambil bersandar di samping ontanya. Pagi itu tak seorang pun yang terbangun hingga mereka disengat matahari. Yang pertama kali bangun adalah Rasulullah SAW. Setelah bangun, beliau pergi ke lembah lalu melaksanakan sholat subuh bersama orang-orang. Ada yang berpendapat kisah tentang hal ini tidak terjadi pada perjalanan kali ini. Dengan melihat uraian tentang berbagai peristiwa dalam perang Khaybar ini, maka dapat disimpulkan bahwa kepulangan Rasulullah SAW ke Madinah dilakukan pada akhir bulan Safar atau pada bulan Rabiul Awal tahun 7 Hijrah. Satuan perang Aban bin Sa'id. Nabi SAW lebih tahu dari siapapun bahwa mengosongkan Madinah setelah berakhirnya bulan-bulan suci tidak membuat hati menjadi tenang, sebab orang-orang Badui di sekitar Madinah selalu mengintai kelengahan orang-orang Muslim, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk merampas dan merampok. Oleh karena itu, beliau mengirim satuan pasukan di Najat untuk menakuti orang-orang Badui. Satuan pasukan ini dikomandoi Aban bin Sa'id. Selagi beliau masih ada di Khaybar, Aban sudah menemui beliau di sana dan sudah melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Menurut pendapatnya lebih kuat, pengiriman pasukan ini terjadi pada bulan Safar 7 Hijrah. Satuan pasukan ini disebutkan dalam Al-Bukhari. Ibnu Hajar berkata, "Aku tidak tahu keadaan pengiriman satuan pasukan ini." Demikian sobat Al-Haqqu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyampaian materi sirah nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri bagian yang ke-38 dengan judul Perang Khaybar dan Wadil Qura. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.